Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alianti Nurfadila, NPM 2023226, kelas A2 K21. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis presentasi, media presentasi, dan bagaimana cara membuat slide yang menarik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis presentasi, media presentasi, dan bagaimana cara membuat slide yang menarik. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis presentasi. Ada 4 jenis-jenis presentasi. Yang pertama yaitu presentasi dadakan atau impromptu. Yang kedua, presentasi naskah atau manuskrip. Yang ketiga, presentasi hafalan atau memoriter. Yang keempat, presentasi extempore. Yang pertama yaitu presentasi dadakan atau impromptu. Pembicara impromptu merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema pembicaraan, alat bantu yang digunakan, sehingga perasaan pembicara akan mengejutkan. Yang kedua, ada naskah atau manuskrip. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. Tidak sedikit orang dalam menyampaikan informasi menggunakan naskah berupa teks. Setiap kata yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah. Pembicara melupakan tugasnya yang utama, yaitu melakukan kontak mata kepada pendengar. Yang ketiga, ada presentasi hafalan atau memoriter. Jenis presentasi yang dilakukan menghafal dari teks yang telah disediakan. Berbeda dengan jenis manuskrip. Memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicara hanya melakukan persiapannya dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Kelebihannya dan kelemahannya hampir sama dengan manuskrip. Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan karena apabila melupakan kata-kata dari naskah yang sudah disiapkan, itu akan mengganggu konsentrasi selanjutnya. Yang terakhir yaitu ada presentasi extempore. Jenis presentasi ini yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lainnya. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja. Kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Terus selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang media presentasi. Yang pertama ada PowerPoint, yang dimana PowerPoint ini sudah sering kita gunakan sehari-hari untuk melakukan presentasi. Yang kedua ada Prezi. Prezi ini biasanya dilakukan dengan orang-orang luar yang biasanya untuk keperluan bisnis. Di sini saya akan kasih contoh bagaimana bentuk presentasi menggunakan Prezi. Seperti ini contohnya. Jadi ketika di Prezi itu akan seperti ini ya. Seperti ini tampilannya. Ketika diklik salah satu di antara gambar yang sudah kita buat ini akan muncul seperti ini. Kalau di zoom seperti ini. Berbeda dengan PPT yang sering kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya ada Powtoon. Di mana Powtoon ini digunakan untuk presentasi yang menampilkan dengan animasi sehingga lebih menarik. Biasanya digunakan sama arsitek-arsitek yang dimana mereka menampilkan bangunan-bangunan sehingga menarik konsumen untuk membeli rumahan yang mereka buat, atau ada yang ingin membuat rumah terus memakai jasa mereka, itu bisa juga. Ini contoh dari tampilan presentasi Powtoon. Seperti ini. Jadi ada animasi orangnya, terus kita juga bisa menambahkan efek tangan juga, terus seperti ini backgroundnya bisa kita ini sendiri, terus animasinya juga bisa kita atur sendiri, ada pengaturannya di sana. Tetapi di Powtoon ini
kelemahannya yaitu dia berbayar. Jadi trialnya itu dia hanya 1 bulan. Jadi ketika sudah mencapai 1 bulan akan dikenakan biaya. Selanjutnya saya akan membahas tentang LCD atau monitor. Nah, ini media pendukungnya presentasi. Keunggulan dari LCD TV atau monitor adalah harganya relatif murah, mudah dioperasikan, tidak banyak memakan tempat. Terdapat beberapa ukuran sesuai dengan kebutuhan. Kekurangannya tidak bisa digunakan untuk ruangan yang besar, seperti ruang seminar, aula, dan sebagainya. Yang kedua ada proyektor. Proyektor ini umumnya digunakan oleh kita ya, seperti di kampus atau di tempat kerja atau seminar sudah sering digunakan. Kenapa sering digunakan? Yaitu keunggulannya fleksibel, bisa digunakan dimanapun dan relatif lebih murah. Kekurangannya mengatur ulang ketika digunakan di tempat yang berbeda. Cepat panas, tingkat kontras, warna rendah. Dan biasanya kalau proyektor ini ada waktu-waktunya. Jadi kalau misalkan sudah 5.000 jam dipakai itu sudah tidak bisa dipakai lagi seperti itu. Selanjutnya ada screen. Screen ini untuk menampilkan presentasi kita. Keunggulan dari screen ini dapat diatur dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Kekurangannya memakan cukup banyak tempat ketika digunakan, apalagi di ruangan kecil. Selanjutnya ada interaktif proyektor. Keunggulan dari interaktif proyektor ini adalah presentasi lebih hidup, dapat menulis secara manual di layar, seperti di luar negeri ya. Luar negeri, tidak memerlukan banyak tempat. Kekurangannya relatif mahal harganya, perawatannya juga mahal. Yang terakhir ada wall screen. Wall screen ini keunggulannya tingkat kontras yang lebih tinggi dibanding dengan LCD TV. Memiliki fitur pemrosesan gambar digital dan dapat digunakan pada outdoor. Kekurangannya yaitu harganya yang cukup mahal dan membutuhkan tempat yang luas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang membuat slide presentasi yang baik. Yang pertama, jumlah slide. Dalam penggunaan jumlah slide itu diusahakan jangan tidak berlebihan karena slide yang begitu banyak akan membuat bosan para audiens. Yang kedua yaitu pemilihan font. Ketika kita menggunakan font yang tidak bagus kepada audiens, ada audiens yang suka penampilan hurufnya yang biasa saja, ada juga yang penting jelas, yang biasanya yang lebih jelas aja sih, seperti Arial, Kolibri, Times New Roman biasanya. Terus ada ukuran font. Ukuran font ini biasanya kalau misalnya itu ukuran untuk judul itu biasanya 34. Kalau ukuran biasanya yang untuk keterangannya itu atau isinya itu biasanya berukuran 24 minimalnya. Yang keempat yaitu masukkan teks dengan poin-poin sederhana. Ya, jadi jangan dimasukkan semua. Jadi inti-intinya saja yang dimasukkan dalam slide presentasi. Dan keterangan selebihnya bisa kita ucapkan secara langsung di saat presentasi tersebut. Lalu yang kelima ada tata letak tulisan. Jadi tulisan itu diusahakan serapih mungkin di slide presentasi, jangan sampai berantakan karena suasana tata letak tulisan yang berantakan itu akan mengganggu penglihatan audiens. Yang keenam yaitu menggunakan skema warna. Jadi kita harus menyesuaikan warna antara warna tulisan dan warna background. Jangan sampai warna tulisan akan lebih gelap dibandingkan warna background karena akan tidak jelas, apalagi yang duduknya di belakang tidak jelas.
Terakhir adalah periksa ejaan dan tata bahasa. Ejaan dan tata bahasa, biasanya orang itu typo, dan diusahakan jangan ada typo. Jadi setelah kita membuat slide presentasi, usahakan dicek ulang, jangan sampai ada yang typo seperti itu. Baiklah, presentasi saya cukup sekian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.